Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pemerintahan daerah matkul dari Pak Boy. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Warman Isrol Alfarodi dengan nomor induk mahasiswa 24011000322. Saya Aldo Sana Putra dengan NIM akhir 272. Saya Rian Andika dengan akhiran NIM 085. Saya Rizky Saldi dengan akhiran NIM 281. Saya Ardiansa, NIM akhir 121. Saya Matan Hidayat dengan NIM akhir 169. Saya Alat Barasadari dengan NIM akhir 373. Saya Muhammad Isan dan NIM akhir 371. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Permisi mas, mau nanya mas. Iya mas. Masnya mahasiswanya Pak Boy mas? Iya mas. Kalau boleh tahu dalam matkul apa mas? Pemda mas. Oh berarti pemerintahan daerah ya mas? Iya mas. Saya boleh bertanya mas? Iya mas. Dalam materi yang Pak Boy sudah berikan sebelum pra UTS ini, coba masnya bisa membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi mas. Jelaskan secara singkat saja antara perbedaan dua asas tersebut dari masnya. Jika desentralisasi itu mas, itu kewenangan dipegang langsung oleh daerah. Tapi jika dekonsentralisasi, kewenangan itu dipegang oleh pusat mas. Tapi yang menjalankan itu daerah, seperti itu mas. Kalau dari masnya? Kalau desentralisasi itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan kewenangan itu diberikan secara nyata kepada daerah, sehingga daerah memiliki otonomi yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Sedangkan dekonsentrasi itu memiliki pola pemerintahan yang dimana pemerintah pusat hanya membagi sedikit tugas kepada daerah untuk sehingga daerah itu tidak memiliki kemandirian. Tapi pembagian tugas ini agar daerah terus berjalan efektif. Baik, makasih mas. Berarti masnya berdua ini sudah menguasai lah berat tentang materi asas-asas pemerintahan ya mas. Baik, sebelumnya terima kasih ya mas atas pertanyaannya mas. Terima kasih mas. Permisi mas, mau nanya mas. Masnya mahasiswanya Pak Boy mas? Iya. Dalam matkul apa mas? Pemda. Kalau saya boleh bertanya mas sebelumnya mas? Boleh mas, boleh. Dalam sebelum UTS ini yang materi yang sudah Pak Boy berikan, apa yang kalian pahami terkait dengan materi asas-asas pemerintahan daerah mas? Dari masnya? Asas-asas pemerintah daerah menurut pasal 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu ada desentralisasi. Desentralisasi yaitu wewenang dari pusat ke daerah. Yang kedua itu ada dekonsentralisasi, pelimpahan ke pejabat pusat di daerah. Yang selanjutnya ada tugas pembantuan, yaitu daerah membantu tugas dari pusat. Masnya? Kalau dari saya ada otonomi daerah, hak dan kewajiban daerah mengurus kepentingannya sendiri, dan ada akuntabilitas. Setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang terakhir dari saya, efisiensi dan efektivitas. Penggunaan sumber daya harus tepat guna dan mencapai hasil. Ya, yang pertama itu ada kepastian hukum, di mana semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada keterbukaan. Pemerintah harus transparan dan terbuka terhadap semua kebijakan. Yang terakhir ada kepentingan umum, yaitu semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan ya mas. Terima kasih mas. Ya. Permisi mas, mau nanya mas. Masnya mahasiswanya Pak Boy mas? Betul mas. Saya boleh nanya sesuatu mas? Boleh mas. Materi yang sudah diberikan Pak Boy selama sebelum UTS ini, masnya mesti sudah belajar tentang asas-asas pemerintahan daerah. Betul mas. Nah yang mau saya tanyakan tuh dalam asas-asas pemerintahan daerah ada yang namanya asas sentralisasi. Nah apa yang kalian pahami terkait sentralisasi tersebut dari masnya? Sentralisasi itu kewenangan di mana kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tuh hanya menjalankan aja, tapi yang pemerintah tuh pemerintah pusat yang memberikan kewenangan gitu mas. Dari masnya? Di sentralisasi itu ada beberapa karakteristik ya. Yang utama itu adalah komando tunggal mas. Kemudian yang kedua keseragaman, yang ketiga ketergantungan fisikal. Biar saya jelaskan ya. Komando tunggal itu apa? Komando tunggal itu garis instruksi bersifat vertikal dari atas ke bawah. Kemudian dari keseragaman, itu kebijakan yang berlaku di suatu wilayah akan sama persis dengan wilayah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan fiskal. Nah, itu seluruh sumber daya keuangan dikelola oleh pusat.
dan daerah hanya menerima alokasi sesuai kebutuhan yang ditetapkan pusat. Seperti ini. Baik mas, terima kasih ya mas. Oh, baik mas. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang video yang tadi. Nah, dalam video yang tadi tentang asas-asas pemerintahan daerah dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban tadi bahwa dalam asas-asas pemerintahan daerah itu yang pertama ada asas sentralisasi. Nah, asas sentralisasi ini adalah sistem pemerintahan atau organisasi di mana seluruh kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan berada di tangan pemerintah. Nah, yang kedua ada asas desentralisasi, memberikan kedaulatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangannya sendiri atau dalam kurung itu otonomi daerah. Nah, yang ketiga itu ada dekonsentralisasi, menjaga kehadiran pemerintah pusat di daerah melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dari Pak Aboy tentang pemerintahan daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.